Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Ya langsung saja. Di sini kita belajar tentang karya seni tempel. Setelah kita kemarin belajar kolase, di sini kita akan belajar tentang mozaik. Mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil. Ya, jadi bahan-bahannya itu berukuran kecil. Bisa seperti dilihat di sini, ini ada mozaik hewan kucing ya. Nah, sekarang kita akan belajar ini langkah-langkah membuat mozaik itu seperti apa. Pertama, kita persiapkan bahan-bahannya. Jadi, kita bisa menggunakan kertas ataupun menggunakan biji-bijian ya. Kedua, kita membuat pola atau kita namanya membuat sketsa pada kertas. 3, jika kalian menggunakan kertas origami, maka kertasnya perlu kalian potong kecil-kecil dulu. Tapi jika menggunakan biji-bijian, kalian bisa langsung menggunakan tanpa harus dipotong. Lanjut, setelah pola itu jadi, kita lem ya, lem di bagian pola yang akan kita tempel menggunakan kertas atau biji-bijian. Terus ya, kita tempelkan ke dalam polanya. Ya, pola itu bisa disobek atau digunting, tapi untuk kerapian kamu bisa mengguntingnya. Nah, setelah itu ya, jadilah seperti ini karya mozaik. Di sini itu menggunakan kertas ya, kertas origami atau kertas yang menarik sehingga karya seninya itu bernilai. Selanjutnya kita akan belajar bagian-bagian tubuh hewan serta fungsinya. Ya, di gambar kalian bisa lihat di sini ada hewan ikan. Ya, ikan di sini memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada mata. Mata berfungsi untuk melihat lingkungan. Kedua ada sisik. Sisik berfungsi untuk melindungi ikan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada insang. Insang merupakan organ pernafasan pada ikan. Lalu ada badan ikan yang besar ke bentuk yang kecil. Ya, terus ada sirip. Sirip itu bagian ekor kecil ya. Di atas ada, di bawah juga ada. Terus terakhir ada bagian ekor. Ekor ini berfungsi untuk ikan dapat berenang ya dengan cepat atau lambat di dalam air. Sekarang yang kedua ada bagian lagi hewan kucing ya. Setelah kita belajar ikan, kita belajar kucing. Kucing di sini juga memiliki beberapa bagian pada tubuhnya. Setiap bagian memiliki fungsinya masing-masing. Di sini yang pertama ada telinga, bagian paling atas pada kucing. Telinga untuk mendengar ya, seperti pada manusia. Mata untuk melihat. Terus ada misai. Misai itu seperti bulu kumis ya di sekitar mulut. Ya, itu fungsinya untuk mengetahui keadaan sekitar. Lanjutnya ada hidung ya, hidung kucing itu berfungsi untuk mencium bau. Ya, hidungnya ini sangat tajam sehingga pun bau dari jauh kucing itu bisa menciumnya. Rambut untuk menutupi tubuhnya, ada kaki untuk berjalan atau berlari, dan ada ekor. Ekor di sini fungsinya untuk keseimbangan. Kalau pada ikan tadi, ekor fungsinya untuk menggerakkan ya. Tapi kalau pada kucing, itu untuk keseimbangan ketika dia berjalan. Selanjutnya, daftar pertanyaan. Kemarin kita belajar pertanyaan wawancara. Ada apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana.
Ya, kita singkat kemarin dengan istilah adik simbah. Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Yaitu adik simbah. Setiap pertanyaan mempunyai fungsinya masing-masing. Contohnya, pertanyaan diajukan ketika wawancara, misalkan lebih dari satu pewawancara, maka pertanyaannya harus saling bergantian. Jadi misalkan kamu akan mewawancari seorang guru, kamu berkelompok ada 5 anak, maka setiap 5 anak ini itu bergantian bertanya satu-satu. Ya, misalkan di kelompok 1 ya ada Iski, ada Ana, ada Faki atau Mikel, dan ada Aska. Maka kalau mau bertanya harus satu-satu. Pertama Iski dulu, setelah selesai dan dijawab baru Ana. Begitu seterusnya. Jadi tidak boleh ke-5 kelompok ini, anggota kelompok ini itu langsung bertanya. Itu nanti menyulitkan narasumber. Contoh mengajukan pertanyaan bergantian. Pertama, mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? Tunggu sampai narasumber menjawab. Misalkan narasumber menjawab, karena jika dilepas di laut, itu merupakan habitat dari penyu tersebut. Nah, ketika sudah selesai narasumber menjawab, maka langkah kedua, anggota yang kedua melanjutkan pertanyaannya. Ya, melanjutkan gantian. 2. Lalu, apakah jika penyu itu tidak dilepas ke laut, akibatnya apa jika tidak dilepas di laut? Tunggu sampai narasumber menjawab, baru pertanyaan ketiga itu diajukan, dan seterusnya seperti itu. Yaitu langkah-langkah mengajukan pertanyaan secara bergantian. Jadi, yang bertanya 1 orang. Lalu ketika narasumber menjawab, 1 orang tadi itu mundur atau yang lainnya itu bergantian menanyakan kepada narasumber. Nah, sekarang tugasnya hari ini ya kalian mengerjakan di buku pena. Pertama, kerjakan soal halaman 178 tentang bagian tubuh ya, itu bagian tubuh hewan. Nomor 1 sampai 4. Itu bagian tumbuhan itu salah ya. Bagian tubuh hewan nomor 1 dan 4. Yang kedua, kalian kerjakan soal halaman 179. Kalian tugasnya membuat pertanyaan nomor 1 sampai nomor 7. Jawaban ditulis di buku tulis, lalu dikirim ke Ustadz. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.